Sebelum ke pembahasan zakat pertanian, akan dikemukakan terlebih dahulu apa itu pengertian dari zakat. Zakat ialah kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap orang-orang Islam untuk mengeluarkan hartanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Al-Quran dan juga Al-Sunnah, baik syarat-syarat maupun jumlahnya. Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki maupun perempuan muslim, yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas setiap jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat pertanian yaitu salah satu jenis zakat mal, objeknya yang mencakup hasil tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang bersifat ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Zakat pertanian juga adalah zakat yang dikeluarkan setelah panen dari hasil pertanian jika telah mencapai nisabnya. Saya Rizal Nurdin akan mencoba menjelaskan tentang beberapa dalil yang berhubungan dengan zakat. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Lalu yang kedua ada pada surat Al-An'am ayat 141. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wan nahla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaytuna war rummana mutasyabihan wa ghayra mutasyabih. Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusyrifun. Innahu la yuhibbul musyrifin. Yang artinya, dan dialah yang dijadikan tanam-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya, zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Lalu yang ketiga ada pada sabda Nabi yang berbunyi, walaysa fi ma duna khamsi awsuqi shadaqah, yang artinya tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasah. Rukun zakat pertanian. Rukun-rukun zakat pertanian itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakata mali fardholillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat mengeluarkan zakat hartaku fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, ada orang yang menunaikan zakat atau yang disebut dengan muzaki. Yang ketiga, ada orang yang menerima zakat atau yang disebut dengan mustahiq. Yang keempat, ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Yang kelima, waktu pelaksanaan tidak keluar dari waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, besarnya zakat pertanian yang dikeluarkan sesuai dengan syariat Islam. Syarat zakat pertanian. Syarat-syarat zakat pertanian ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, milik yang sempurna atau sesuatu yang belum sempurna, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Dan yang terakhir, sudah sampai nisab. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasak, atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain, maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Atau ada pendapat lain yang menyampaikan bahwa untuk beras 815 kg dan 1481 kg untuk yang masih dalam bentuk gabah. Tetapi jika hasil pertanian itu bukan merupakan makanan pokok seperti buah-buahan, sayur mayur,
daun, bunga, dan lain-lain, maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian apabila diairi dengan air hujan atau sungai atau mata air maka 10%, apabila diairi dengan cara disiram atau irigasi maka zakatnya 5%. Dari Imam Az-Zarqani berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian diairi dengan air hujan atau sungai dan disirami atau irigasi dengan perbandingan 50:50, maka kadar zakatnya 7,5% atau 3/4 dari 1/10. Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dan lain-lain. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuknya, insektisida, dan sebagainya diambil dari hasil panen. Kemudian sisanya apabila lebih dari nisab dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% tergantung sistem pengairannya. Oke, baik, di sini saya Siska Aditya, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus dari zakat pertanian. Oke, baik, di sini sudah ada ilustrasi tentang akuntansi dari zakat pertanian. Yang pertama kita ilustrasikan bahwa hasil panennya itu padi gitu ya, padi sebanyak 5.000 kg gabah. Oke, 50 kg gabah dengan harga per kilonya itu 5.000. Nah, 5.000 kita totalkan deh. Kita totalkan jumlah totalnya itu 25 juta rupiah. Oke, selanjutnya ada biaya produksi. Biaya produksinya itu sebanyak 2.500.000 rupiah. Nah, selain biaya produksi, ada juga biaya pajak. Biaya pajak kita ilustrasikan 500.000 rupiah. Nah, selanjutnya biaya sewa. Biaya sewa kita tidak ada ya. Jika ada boleh dimasukkan. Nah, selanjutnya ada biaya kebutuhan pokok. Biaya kebutuhan pokok kita ilustrasikan sebanyak 3 juta rupiah. Oke. Selain biaya pokok, terdapat hutang untuk pertanian. Hutang pertanian kita ilustrasikan 600.000 rupiah. Oke, kita ilustrasikan lagi hutang pribadi sebanyak 1 juta rupiah. Jadi, keenam kolom ini kita keterangannya itu dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 dari hasil panen. Selanjutnya ada, nah ketika sudah kita kumpulkan beberapa biaya yang harus kita keluarkan sebelum mengeluarkan zakat, selanjutnya kita jumlahkan yang tadi biaya yang kita keluarkan ini semuanya dijumlahkan. Di sini kita jumlah totalnya itu 7.600.000 rupiah. Nah, total potongannya itu sebanyak 7.600.000 rupiah. Dari 25 juta rupiah, itu potongannya itu 7.600.000 rupiah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sisa harta zakat ini yang tadinya 25 juta rupiah ini berkurang menjadi 17.400.000 rupiah. Nah, 17.400.000 rupiah ini dari mana? Dari total panen dikurangi total potongan biaya-biaya yang tadi. Nah, oke, selanjutnya dari 17.400.000 rupiah ini kita bisa mengeluarkan zakat berapa sih gitu ya, berapa persen gitu. Nah, untuk perhitungannya ini Yusuf menurut hitungan Basnas besar 653 kg beras dikali 12.000 per kilogram beras sama dengan 7.836.000 rupiah. Nah, ini kan batas nisabnya itu 7.836.000 rupiah. Sedangkan kita itu memiliki totalnya itu 17.400.000 rupiah. Berarti ini mencapai nisab dong, malah lebih. Nah, sekarang pertanyaannya itu berapa sih kadar zakat yang harus dikeluarkan? Nah, di sini ada 3 pendapat. Yang pertama yaitu apabila suatu pertanian tersebut diairi dengan hujan atau air sungai, otomatis tidak menggunakan biaya kan? Nah, zakat yang dikeluarkan itu sebanyak 10%. Nah, apabila sistem pengairannya ini menggunakan sistem irigasi, maka zakat yang dikeluarkan hanya 5% saja. Nah, selanjutnya gimana nih kalau 50-50? Misal kita ini punya lahan pertanian, tetapi kita ini menggunakan sistem perairannya itu sistem hujan dengan irigasi, jadi 50-50 gitu. Nah, jika kasusnya seperti itu, maka zakat yang dikeluarkan itu sebesar 7,5% saja. Nah, di sini kan tidak ada biaya dalam pengairan gitu ya. Jadi kita mengeluarkan zakat sebanyak 10%. 10% dari 17.400.000 rupiah itu berapa? Nah, kita kalikan aja nih, 10% dikali 17.400.000 rupiah sama dengan 1.740.000 rupiah untuk zakat. Gitu kiranya teman-teman.
Oke, baik, di sini ada contoh yang kedua ya, yakni contoh ada sawah tada hujan ditanami padi. Nah, biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut. Rincian biayanya yaitu yang pertama ada pupuk dan pestisida sebanyak Rp400.000. Yang kedua ada pengolahan dan air sebanyak Rp300.000. Dan yang ketiga ada hasil panen 10 ton. Yang keempat ada harga per kilogram sebesar Rp5.000. Nah, selanjutnya ada neto panen. Neto panen ini sebesar 9.650 kg. Nah, untuk mengeluarkan zakatnya ini kita seberapa persen sih? Nah, sesuai perhitungan tadi, karena ini menggunakan sistem sawah tada hujan, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10%. Nah, 10% dari 9.650 kg-nya itu berapa? Caranya sama saja seperti tadi, tinggal dikalikan saja. 10% dikali 9.650 kg. Nah, hasilnya di sini 965 kg. Jadi dari 9.650 kg yang dikeluarkan zakat itu hanya sebesar 965 kg saja, teman-teman.